南の島はあったけパイナップルプル頭ポカポカアホバカ. Sampul ini berasal dari permintaan penggemar Sunadango yang berbunyi, Loki diam-diam mengintip Ida yang sedang menggambar dan dia diam-diam terhibur olehnya. Sebuah ilustrasi sederhana, namun berhasil memperlihatkan sisi lain Loki yang jarang kita lihat, lebih tenang, penasaran, dan menikmati momen kecil dalam suasana musim dingin yang damai. Di tengah kepanikan, para pejuang terus berteriak, "Jangan menyerah!" Mereka percaya bahwa kemerdekaan adalah satu-satunya harapan untuk bertahan hidup. Meski pasukan pemerintah dunia terus menekan dari segala arah, Brook yang masih muda hanya bisa terpaku menyaksikan perang yang mengerikan itu. Wajahnya dipenuhi keringat dan kebingungan, seolah tak percaya dengan apa yang terjadi di depan matanya. Di sisi lain, seorang gadis tampak berdiri dengan tatapan dingin, sementara seorang prajurit menyadari kehadirannya. Pertemuan inilah yang menjadi awal dari tragedi besar yang akan mengubah hidup Brook untuk selamanya. Pertempuran di kerajaan Esperia semakin memakan korban. Raja terluka parah, hingga para prajurit berteriak panik meminta tabib datang secepat mungkin. Di tengah kekacauan itu, seorang adik terus memeluk kakaknya sambil memohon agar ia tetap bertahan hidup. Di tengah kekacauan itu, Brook berlutut di samping pria yang dipanggilnya kakak besar. Wajahnya dipenuhi air mata dan kepanikan. Brook mengingat kilas balik dengan sang raja. "Jangan panggil aku tuan. Mulai sekarang, panggil saja aku kakak besar." Ucapan sederhana itu membuat Brook tersenyum. Percakapan Brook dan Putri Shuri berubah menjadi pengungkapan yang mengejutkan. Putri Shuri berkata, "Pria ini bukan ayah kandungku. Apa kau tahu itu?" Brook pun kaget mendengar ucapan Putri Shuri. "Hah? Jangan sebut dia pria ini." Shuri pun membalas perkataan Brook. "Kalau begitu, katakan padaku, Brook. Apa kau tahu kalau aku adalah seorang bangsawan dunia Celestial Dragon?" Brook pun kaget dengan ucapan Putri Shuri. Apa yang sedang kau katakan?" "Kau adalah putri Raja Leuven. Itu fakta," Putri Shuri berkata. "Bisa kau buktikan?" Brook pun menjawab, "Itu tidak penting. Ketika sudah menyangkut ikatan antara orang tua dan anak." Putri Shuri berkata, "Bukankah ini berita yang dapat mengubah hidupku? Seharusnya aku dibesarkan sebagai naga langit 16 tahun lalu. Sudah lama berlalu. Jangan kau bersikap seperti tidak mengerti betapa marahnya aku. Orang ini adalah raja yang baik, yang dengan tulus memimpin rakyatnya." Brook menyela. "Berhenti menyebut dia seperti itu." Shuri melanjutkan perkataannya. "Orang ini tidak pernah menginginkan 1000 budak. Itu tidak benar. Dan itu demand untuk 1000 budak. Itu tidak benar." Brook masih berusaha menghentikan semua ini. Ia memperingatkan bahwa jika Raja Leuven tewas, negeri Esperia akan kehilangan pemimpinnya dan jatuh ke dalam kekacauan. Namun, Putri Shuri menjawab dengan dingin bahwa perang justru akan berakhir setelah sang raja mati. Baginya, nasib kerajaan bukan lagi urusannya. Di tengah ketegangan itu, tiba-tiba seseorang angkat bicara. Sosok tersebut mengaku mengenali Brook. Ia mengingat seorang anak berambut afro yang dulu hanya seorang pelayan di istana Putri Kendel. Bahkan tidak diizinkan mendekatinya. Tak lama kemudian, identitas pria itu akhirnya terungkap. Ia adalah Saint Mamair Grow, salah satu anggota Satria, Dewa God's Knights. Brook mulai menyadari ada sesuatu yang berbeda pada Putri Shuri. Tatapannya langsung tertuju pada mata sang putri, seolah menyadari bahwa ada kekuatan atau rahasia yang selama ini tersembunyi. Melihat reaksi Brook, Saint Mamair Grow akhirnya mengungkap alasan sebenarnya kedatangan mereka ke Asperia. Ia mengatakan bahwa pemerintah dunia tidak mungkin datang jauh-jauh hanya untuk merebut seorang anak biasa. Menurut Grow, Shuri terlahir dengan mata heterokromia, 2 mata dengan warna yang berbeda. Sifat langka itu sangat jarang muncul, dan seseorang yang disebut sebagai Sang Agung menginginkan kekuatan yang dimiliki gadis tersebut. Namun, Grow juga menegaskan bahwa Shuri belum membangkitkan kekuatan itu dengan kemauannya sendiri. Sebelum ia melanjutkan penjelasannya,
seorang sosok misterius menghentikannya. Kau sudah terlalu banyak bicara, Grow. Grow langsung meminta maaf kepada sosok yang ia panggil Sang Agung. Brook tak kuasa menahan air matanya. Dengan suara bergetar, ia mengingatkan bahwa dirinya telah mengenal Putri Shuri sejak masih bayi. Bahkan, ia pernah merawat dan mengganti popok sang putri. Baginya, Shuri tetaplah gadis baik yang ia lindungi selama ini. Namun, Shuri justru memintanya berhenti. Ia mengatakan bahwa semua ini hanyalah mimpi buruk yang harus segera diakhiri. Menurutnya, jika ia pergi ke Tanah Suci, Mary Gois, ia akan mendapatkan perlindungan yang jauh lebih kuat dan tidak lagi membutuhkan Brook. Mendengar itu, hati Brook hancur. Shuri bahkan mengejek air mata Brook sebagai tanda kelemahan. Tetapi Brook tetap menolak menyerah. Dengan pedang di tangannya, Brook berkata bahwa ia gagal melindungi kakak besar, orang yang pernah menyelamatkan hidupnya. Karena itu, ia tak akan membiarkan Putri Shuri jatuh ke jalan yang salah. Sebelum maju menghadapi Shuri, Brook mengucapkan kata-kata yang begitu menyayat hati bagiku. Kau selalu seperti malaikat, tapi sekarang kau terlihat seperti iblis. Sambil menyerang, Brook melantunkan lagu khasnya, sebuah lagu yang mengingatkan bahwa pada akhirnya semua makhluk hidup, baik raja maupun rakyat jelata, akan kembali menjadi tulang belulang. Dalam sekejap, tebasan Putri Shuri melesat menembus tubuh Brook. Tubuh Brook terdiam sesaat, sementara Putri Shuri berdiri membelakanginya. Beberapa waktu kemudian, Brook akhirnya tersadar. Rekan-rekannya langsung mengerumuninya dengan penuh rasa lega. Mereka bahkan tak percaya Brook masih hidup setelah sebuah pedang menembus kepalanya. Tabib menjelaskan bahwa Brook selamat secara ajaib. Tebasan itu hanya melewati celah di antara pembuluh darah utama dan batang otaknya, sehingga nyawanya berhasil terselamatkan. Namun, hal pertama yang ditanyakan Brook bukanlah dirinya sendiri. Dengan suara lemah, ia langsung bertanya tentang keadaan Raja Leuven. Suasana mendadak hening. Dengan wajah penuh penyesalan, salah seorang rekannya berkata, "Kami gagal, Raja telah gugur." Mendengar kabar itu, Brook memegang kepalanya yang masih diperban. Ingatannya mulai kembali sedikit demi sedikit. Meski rekan-rekannya tak ingin memberinya kejutan yang lebih besar, Brook tetap memaksa. "Tidak, tolong, ceritakan semuanya padaku." Dengan napas yang masih tersenggal, Brook terus mendengarkan laporan tentang nasib kerajaan Esperia. Para penyintas mengatakan bahwa sebagian besar rakyat telah melarikan diri dari negeri itu. Kini mereka hidup sebagai pengungsi, kehilangan rumah dan masa depan. Sementara itu, seorang saksi mata mengungkap bahwa Putri Shuri terlihat menaiki kapal milik pemerintah dunia dan meninggalkan Esperia. Mendengar kabar itu, Brook hanya bisa menjerit. Luka di kepalanya kembali terbuka karena emosinya yang tak lagi terbendung. Para prajurit panik dan berusaha menenangkannya, memohon agar komandannya tetap bertahan. Air mata Brook terus mengalir. Ia tak hanya kehilangan rajanya, tetapi juga gagal menyelamatkan sang putri yang selama ini ia lindungi. Rasa bersalah itu begitu dalam hingga membuatnya nyaris kehilangan harapan. Di tengah kesanyian dan kepedihan, nama Brooke terus dipanggil oleh rekan-rekannya. Namun, yang tersisa dalam dirinya hanyalah penyesalan yang tak akan pernah bisa ia lupakan. Brook akhirnya mengungkapkan penyesalan yang selama ini ia pendam. Saat tragedi Esperia terjadi, ia bahkan belum mengetahui apa itu buah iblis. Karena itulah, ia selalu menganggap semua kejadian aneh yang dilihatnya hanyalah halusinasi. Namun kini, setelah memahami dunia yang lebih luas, Brook mulai percaya bahwa semua yang disaksikannya saat itu benar-benar nyata. Di hadapan rekan-rekannya, Brook kemudian mengutarakan sebuah keinginan yang mengejutkan. "Menurut kalian, apakah aku boleh mempercayai Putri Shuri?" Sekali lagi, Brook akhirnya mengambil keputusan. Jika Putri Shuri memang hanyalah korban dari sebuah konspirasi besar, maka ia tidak akan menyerah begitu saja. Di dalam hatinya, Brook kembali mengingat sosok Shuri kecil yang dulu selalu ia lindungi. Baginya, gadis itu bukanlah musuh,
melainkan seseorang yang harus diselamatkan. Dengan penuh tekad, Brook berteriak, "Aku ingin menyelamatkannya." Putri Shuri melihat tekad Brook yang begitu kuat, rekan-rekannya mulai memahami perasaannya. Mereka sadar bahwa semua yang dilakukan Brook bukan karena rasa bersalah semata, tetapi karena ia masih percaya bahwa masih ada kebaikan di dalam diri sang putri. Di akhir halaman, Brook memohon kepada semua orang, "Tolong, berikan aku kekuatan kalian." Kembali ke masa kini, pertarungan di Elbaf masih terus berlangsung. Para anggota topi jerami berusaha mencari cara untuk menghancurkan es raksasa yang menghalangi mereka. Franklin mengusulkan menggunakan radical beam. Sementara, Nami berpikir bahwa sambaran petir mungkin lebih efektif. Jinbe pun mengajak semua orang untuk segera menghancurkan lapisan es itu tanpa membuang waktu. Namun sebelum rencana mereka dijalankan, Brook tiba-tiba berlari meninggalkan kelompok. Ia bergerak secepat mungkin menuju arah lain, membuat semua orang kebingungan. "Brook, tunggu!" teriak rekan-rekannya. Tetapi Brook tidak menghentikan langkahnya sedikit pun. Sambil berlari, Brook terengah-enggah dan berkata bahwa musuh baru Elbaf harus segera dihentikan. Tekadnya semakin bulat setelah semua kenangan tentang Putri Shuri kembali memenuhi pikirannya. Di sisi lain, para Walrusku masih berada di kafetaria. Mereka terus berteriak dan panik di tengah kekacauan yang semakin meluas. Sementara, pertempuran besar di Elbaf semakin mendekati titik penentunya. Di medan pertempuran Elbaf, Luffy terus melaju dengan penuh semangat. Ia mengepalkan tinjunya sambil berkata bahwa dengan perasaan yang ia rasakan sekarang, ia yakin tidak akan kalah. Baginya, musuh yang ada di hadapannya juga merupakan musuhnya. Sementara itu, Loki memperingatkan bahwa pemerintah dunia memiliki kebiasaan kotor, yaitu menjadikan anak-anak sebagai target mereka. Neronaimu pun bertanya, "Apakah kalian benar-benar tidak mengetahui alasan di balik semua itu?" Tanpa menunggu jawaban, Neronaimu mulai mengungkap sebuah rahasia besar yang telah terkubur selama berabad-abad. 800 tahun yang lalu, bangsa raksasa pernah berjuang mati-matian demi menyelamatkan anak-anak mereka. Namun, pada akhirnya mereka tetap dikalahkan. Neronaimu melanjutkan perkataannya. Ia mengklaim bahwa meski 8 abad telah berlalu, sifat suatu ras tidak akan pernah berubah. Menurutnya, setiap kali anak-anak mereka direnggut, bangsa raksasa pada akhirnya akan selalu berlutut. Ia bahkan mengatakan bahwa sejarah akan terus berulang, dan siapapun yang tidak memahami kenyataan itu hanyalah orang bodoh. Namun sebelum kata-katanya selesai, pukulan Luffy mendarat telak. Dengan satu serangan penuh amarah, Luffy menunjukkan bahwa kali ini Elbaf tidak akan mengulang tragedi yang sama.